Saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil dan bahan bakar minyak. Untuk di kawasan Persemakmuran Malaya, digoncang ledakan amat dahsyat. Ledakan bom dengan daya ledak tinggi di siang bolong itu menewaskan 2 orang pegawai bank yang ada di gedung tersebut. Robohnya gedung tersebut sebagai wujud keberhasilan Operasi Intelijen Korps Komando atau KKO Angkatan Laut dengan sandi Operasi Brahma yang berpangkalan di Sekupang, Pulau Batam. Tugas negara itu dilaksanakan oleh 2 orang anggota KKO pilihan, yaitu Serda Marinir Janatin alias Usman dan Kopral Marinir Harun. Seperti Usman Janatin itu beda kelas saja dengan saya. Pada waktu pendidikan dia kelas D, saya kelas C. Jadi satu kombinya sama, kombi apa itu sekolahnya itu sama catamnya, calon tamtamannya sama. Nah, setelah lulus dia masuk batalion 3, terus masuk bergabung dari Brahma itu. Bicara soal Brahma itu tidak lepas daripada kebijakan pemerintah, yaitu tentang adanya konfrontasi yang dicanangkan oleh Presiden pertama, yaitu Bapak Soekarno, tanggal 3 Mei tahun 1964 di Istana Negara, Jakarta. Pada waktu itu memang biasanya Presiden itu kalau membuatkan semacam dekret atau semacam pernyataan itu selalu dengan rapat akbar begitu. Nah, di situ intinya adalah bagaimana menghadapi masalah pembentukan Federasi Malaysia, yaitu masalah Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara Brunei untuk jadikan Federasi Malaysia, yang pada waktu itu memang dianggap oleh Presiden Soekarno mengganggu dengan ruang gerak dari Republik Indonesia. Usman dan Harun mendapat tugas itu sebagai tindakan balasan. Kabar telah gugurnya Komandan Brahma 1, Letnan KKO W. Siswanto bersama pengawalnya tanggal 13 Desember 1964 dalam pertempuran yang tidak seimbang. Sebuah speedboat dengan kapal penyapu ranjau dari New Zealand yang tergabung dalam Pakta Pertahanan SEATO. Tanggal 13 Desember tahun 1964, kurang lebih jam 19, kami sebagai perwira operasi sekaligus juga Komandan Brahma 1 mengirim 3 speedboat ke arah daerah sasaran yaitu Singapura. Pada waktu sampai di perbatasan di Laut Internasional itu 3 speedboat itu sudah dihadang oleh kapal penyapu ranjau. Akibat pertempuran yang tidak seimbang itulah 1 orang gugur dan 3 orang luka-luka dan kemudian menjadi tahanan pasukan Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO di penjara Changi. Meskipun operasi intelijen Usman dan Harun terbilang sukses bersamaan dengan 50 target ledakan lainnya di wilayah Malaya dan Singapura oleh tim intelijen Indonesia. Namun sayangnya, kedua anggota KKO itu tak berhasil lolos dari Singapura. Keduanya tertangkap basah oleh polisi perairan Singapura setelah kapal karet yang dipergunakan macet di tengah pantai. Sebenarnya dia katanya sudah berhasil kembali ke Indonesia, tapi kebetulan juga enjinnya mati. Pesawat apa itu, speedboatnya itu akhirnya terbawa arus lagi balik ke Singapura tertangkap ya. Nah, selama itu dia tidak pernah disatukan dengan kami. Dengan dalih aksi yang dilakukan Usman dan Harun, perbuatan kriminal dan menewaskan korban jiwa, 2 KKO itu akhirnya gugur di tiang gantungan di penjara Changi, Singapura, tepat tanggal 17 September 1967.
Ya,